Balik lagi nih ke konten favorit kalian, konten Q&A, di mana kali ini gue bakal bahas semua pertanyaan kalian yang udah ditulis di kolom komentar. Kita bakal bahas semua pertanyaan seputar e-commerce, mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk cus mulai. Pertama dari Mahmudin Jazuli, kok tips biar banding gak ditolak terus dong, tiap banding ditolak terus. Ini kalau ngomongin TikTok ya, kalau lu biar banding gak ditolak, sebenarnya tipsnya adalah lu menjelaskan semuanya dengan detail. Itu yang pertama, gitu ya. Terus ya udah gitu, lu cuma bisa gitu doang. Atau yang kedua, memang pakai jalur ordal, kagak bisa pakai jalur reguler. Soalnya gini, lu ketika lagi tips itu kan lu raise tiket ya. Tiket itu kan dibaca sama mereka diurus sama AI baru naik ke orang. Nah kadang sering kali di TikTok itu yang megang lu, cara lu menjelaskan kurang oke, jadi nggak ngerti. Nah, kalau misalnya pakai ordal, kayak contoh gini, di MEA tuh kita punya satu service buat bantu ngurusin pelanggaran kalian. Gitu. Gue nggak bilang 100% pasti valid, bisa sih, tapi itu bakal ngebantu banyak karena kenapa? Nah, kita tuh kan kita salah satu top TSP ya, top TSP, top MCN. Jadi kita tuh ada akses lebih banyak. Dan ibaratnya gini, kalau ke kalian itu ketika kalian ngebanding itu sekali udah gitu, kalian paling banyak 2 kali udah, kalau di kita bisa sampai 5-10 kali gitu kan, karena kita bisa apa ya, bisa chatin langsung, bisa japriin langsung gitu. Tapi kalau pelanggaran kalian valid ya nggak bisa juga, karena kita bisa dapetin akses lebih cepat, lebih bagus. Tapi kan mereka bisa ngasih tahu nih, kayak contoh gini, kreator, lu salah, lu ngomong ini, ya udah, itu udah nggak bisa apa-apa gitu. Cuman ya ngebantu banyak lah. Jadi kalau lu sering kalau sering pelanggaran ya sebenarnya gini sih, bukan lu ini ya aneh ya, kali ini gue bukannya kayak jualan gue suruh lu join sama kita, bukan, tapi kalau lu sering pelanggaran lu baca itu community guideline-nya, karena sama kita juga lu pasti pelanggaran terus gitu kan. Terus udah gitu Nur Aziza Fitri, belum punya tim, sepertinya butuh jasa yang kelola. Oke, kalau lo mau jasa yang kelola, lo bisa chat sama tim gua, lo bisa ngobrol butuhnya apa gitu ya. Jadi kita tuh ada cukup banyak jasa kelola. Ada yang all in semuanya, ya secara harga pasti cukup lumayan lah, karena kan semuanya diurusin gitu kan. Atau lo bisa disesuaikan dengan budget. Oke, lo butuhnya apa dulu nih? Oh, gua butuhnya misalnya kayak buat bikin tokonya dulu. Udah bikin tokonya, gue butuhnya misalnya buat risetnya dulu. Gue butuhnya buat cari trafficnya dulu. Gue butuhnya buat apanya dulu. Nah itu lo bener-bener kita bisa sesuaiin, kita bisa customize semua buat kebutuhan kalian. Terus dari Rizal Irfandi, saya udah mulai berjualan di TikTok, Shopee, Tokopedia. Udah 1 bulan tapi masih sepi banget. Bingung caranya biar laku. Lu jualan langsung di 3 platform. Nah ini berarti lu ngebikin PR 3 tempat. Caranya gimana? Masing-masing beda. Gua tahu sih kalau buat yang jualan pengennya kan kita berpikir kayak ya udah, gua upload sekalian gue upload ya udah tembakin aja. Tapi yang gue mau kasih sama lo adalah caranya adalah pertama gini, lo benerin dulu uploadan SKU lo. Gue nggak tahu udah bagus atau belum, tapi standar tiap platform itu beda. Jadi kayak kalau gue jadi lo sih, gue bakal fokus satu dulu, karena kalau langsung dua-duanya juga bakal PR, kecuali ya lo mau coba fokus gini, fokus 1, 2 lagi mirror, berharap aja laku gitu kan. Nah yang kedua adalah cari traffic yang banyak gitu ya, dan di awal pasti mungkin rugi, ya udah, tapi kan namanya juga ongkos belajar. Terus Tutuko Herlambang, kok cara keluar dari produk potensial gimana ya, soalnya semenjak ikut produk potensial potongannya gede banget. Oke, ini lu nggak menjelaskan sebenarnya produk potensial yang lu maksud di mana gitu ya, tapi berarti kalau gua yang anggap adalah lu lagi ikutan salah satu campaign gitu. Sebenarnya kalau campaign itu lu nggak bisa keluar gitu aja sih, itu ada tanggalnya, ada waktunya ya. Itu lu mungkin harus mengajukan lewat AM-nya atau gimana biar caranya keluar. Tapi gini, yang lu harus sadar adalah ketika lu keluar dari campaign gitu ya, bisa jadi lu nggak dapat kesempatan yang sama lagi. Memang potongannya gede, tapi ya itu memang harus lu perhitungkan. Jadi kalau gue jadi lu, mungkin yang bisa gue lakuin adalah gue bakal mencoba memotong biaya produksinya. Bisa nggak gue press biar gue masih untung. Tapi kalau nggak bisa ya udah, lu nggak bisa apa-apa lagi gitu ya. Terus Playdo, kendala saya affiliate minta komisi besar 11%, tapi kenapa waktu saya minta tolong turunnya malah nggak segera diupdate, sedangkan biaya layanan Shopee juga besar, harga produk 185, kita sebagai seller nggak dapat untung malah boncos, tapi affiliate-nya nggak mau ngerti. Sebenarnya gini sih, kalau affiliate nggak mau ngerti, salah sih, lu juga nggak mau ngerti gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gini, affiliate itu kan dibayar kalau laku. Kalau misalnya dia nggak, kalau misalnya dia nggak kalau misalnya dia buat dia nggak untung, dia bikin konten, dia nge-live segala macam ya, mungkin dia bakal ganti ya. Kalau gue jadi affiliate-nya ya,
atau banyak affiliate adalah ketika dia kayak gitu ya dia bakal cari seller lain. Nah, kalau misalnya kan dari kamu ngomong kayak ini kan kamu udah bikin program tertarget. Kalau tertarget ya memang dia udah dapat 11% ya sebenarnya dia nggak mungkin mau diturunin. Justru malah ibaratnya kalau produk kamu, sebenarnya gini, kalau lu minta ya yang ada, kalau kata gue sih daripada gitu coba potong biaya produksinya, kalau enggak ya mungkin dia bakal cabut cari seller lain gitu, karena kan kecuali produk kamu bener-bener produk yang unik banget dan cuman kamu doang yang punya gitu. Nah justru sebenarnya gini, pricing harga dari kamu juga nih harus dihitung gitu. Jadi ketika kamu kena affiliate, kamu kena biaya admin, jangan sampai masih rugi gitu. Jangan sampai boncos gitu ya. Itu hati-hati sama salah ngitung di situnya. Berikutnya, ada lari, ada wibu. Lari, ada wibu. Nah, pertanyaan adalah cari affiliate itu susah banget. Apalagi produknya baru kejual 80 piece belum ribuan. Nah, ini gue unik ya. Yang di atas adalah dia nanya, gue mau nurunin, udah punya, kayaknya affiliate-nya gacor. Karena ngerasa boncos lakunya banyak tapi nggak cuan. Yang satu lagi pengen dapat banyak karena nggak ada yang mulai gitu ya. Nah sebenarnya gini, emang kalau kamu masih ratingnya dikit, jujur itu susah. Nggak mungkin dapat affiliate secara gratisan, bagiin sampel aja belum tentu orangnya mau. Atau kalau bagiin sampel cuma diambil sampelnya tapi nggak dimanfaatin. Nah sebenarnya kalau kayak gitu gimana? Lu bisa kerjasama sama MCM, sama kita di MEA salah satunya. Karena ibarat gini sih, kalau misalnya lu sendiri ya memang harus nyariin satu-satu gitu kan. Nah, sedangkan di MCN kamu bisa kontak lewat kita yang bantu cariin. Dan karena kita jumlah afiliator kita udah banyak, itu lebih gampang buat kita dapat. Tapi yang perlu diingat adalah affiliate ini, mereka ini kan nggak dibayar kalau nggak laku ya. Kalau nggak laku kan nggak dibayar ya. Mungkin belum tentu kamu bisa cuman gratis dicari doang gitu. Memang ada biaya, ibaratnya kayak semacam endorse yang lu perlu bayar kalau misalnya tokonya masih kecil. Kalau udah gede lebih gampang. Terus dari Nurul Aida, biar toko Shopee saya laku gimana? Nah, biar toko Shopee kamu laku, sebenarnya yang penting adalah 3 nih. 1, produknya banyak yang nyari apa enggak. Terus kedua, kalau produknya banyak yang nyari, tampilan toko kamu udah bagus apa enggak. Kalau tampilan toko kamu masih jelek ya susah. Yang ketiga, trafficnya gede apa enggak. Nah, 3 ini aja gitu. Nah, kalau misalnya lo masih pemula banget dan terus lo ngerasa sering boncos, coba deh ini gue ada video tentang gimana caranya biar seller pemula kagak boncos. Karena kan capek ya kalau boncos mulu. Terus Imana, kok saya baru mulai dropship barang tapi nggak ada yang beli. Apa normal baru mulai dropship di Shopee? Kalau kata gue agak ketinggalan sih kalau lu baru mulai dropship sekarang. Kenapa gue bilang gitu? Soalnya kayaknya dropship itu ramainya 2018, 19, 20 gitu. 20 masih oke lah, 17, 18, 19, 20 masih oke lah. 21 ke sini udah mulai kurang daripada dropship. Kenapa lu nggak jadi affiliate aja? Langsung tinggal promosin aja, nggak ada resiko, nggak ada nyetok, nggak ada apa gitu kan. Dan itu kamu bisa dapat hasil juga bahkan bisa lebih macam-macam daripada dropship ya. Ya itu sekedar saran aja sih gitu ya. Jadi itu dia tadi beberapa jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau lu punya pertanyaan lain jangan lupa buat tulis di kolom komentar. Nanti gue bakal bahas di Q&A berikutnya.